Setiap orang pernah mengalami nyeri di daerah perut, di daerah ulu hati. Tetapi ada orang yang mengalami nyeri ulu hati yang terus-menerus. Hari ini nyeri yang dirasakan bahkan bisa sampai 1 minggu. Problemnya adalah pasiennya sudah minum obat mah yang biasanya dia konsumsi, tetapi tidak ada perubahan yang berarti buat pasien tersebut. Nah, apa sih yang membuat seseorang bisa mengalami sakit ulu hati berkepanjangan? Pertama, gangguan nyeri ulu hati itu harus diketahui itu biasanya itu penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan nyeri ulu hati adalah asam lambung yang naik ke daerah kerongkongan atau ke oesophagus yang kita menyebutnya dengan GERD. Bisa juga penyakit yang berasal dari jantung bagian bawah, sehingga memang harus dipastikan. Nah, biasanya paling banyak memang nyeri di daerah ulu hati karena GERD. Apalagi pasiennya memang sebelumnya bercerita kalau dia memang memiliki riwayat GERD. Cuma kali ini GERD-nya itu berulang dan tidak ada perbaikan. Nah, sebenarnya asam lambung itu tidak bisa refleks atau naik ke daerah kerongkongan. Karena apa? Pertama, asam lambung itu kan berupa cairan. Nah, cairan itu susah sekali untuk naik ke kerongkongan, biasanya ada sebab tertentu. Nah, antara lambung dengan daerah kerongkongan itu sebenarnya ada pemisah ya, yang kita sebut sphincter oesophagus bagian bawah. Nah, sphincter ini berperan sebagai pemisah yang mencegah asam lambung naik ke daerah kerongkongan. Nah, sphincter ini ternyata hanya terbuka secara normal ketika kita makan atau ketika kita minum. Tersentuh oleh makanan, sphincter ini dia terbuka, makanannya masuk, dia tertutup lagi, sehingga memang tidak memberikan kesempatan asam lambung untuk mengenai daerah oesophagus. Tetapi sphincter oesophagus bagian bawah ini ternyata bisa terbuka karena hal-hal yang sebagai berikut, misalnya kopi, minuman coklat, kemudian dalam keadaan hamil pun bisa menimbulkan refleks daripada atau kelemahan daripada sphincter oesophagus. Efek samping obat tertentu, misalnya efek samping metformin yang biasanya digunakan untuk obat-obat diabetes, efek samping dari obat hipertensi misalnya amlodipin. Nah, faktor yang sering menjadi penyebab kenapa seseorang mengalami keluhan nyeri ulu hati yang tidak bilang justru karena faktor psikis, sehingga penyakit GERD ini dimasukkan ke dalam penyakit-penyakit psikosomatik. Maksudnya keadaan emosi seseorang seperti misalnya rasa sedih, cemas, depresi, kecemasan, itu besar sekali pengaruhnya karena di situ akan terjadi kelemahan daripada sphincter oesophagus bagian bawah. Nah, kelemahan ini ditandai dengan terbukanya ruang antara lambung dengan oesophagus. Ketika pasiennya tidur dengan posisi mungkin dada sejajar dengan perut atau tidurnya miring ke kanan, memungkinkan asam lambungnya keluar dari daerah lambung ke daerah ulu hati, ke daerah kerongkongan yang ada di dada, sampai daerah kerongkongan yang berada di daerah leher. Nah, posisi pada waktu kita tidur itulah sebenarnya posisi lambungnya itu lebih tinggi daripada kerongkongan yang memungkinkan asam lambung untuk keluar ke daerah tersebut. Sehingga muncullah keluhan yang seperti misalnya rasa asam di mulut, rasa ketika menelan makanan itu mengalami rasa nyeri, rasa panas di dada, berdebar-debar, dan rasa panas di dada berdebar-debar inilah yang bisa menimbulkan kepanikan pada pasien karena
disertai rasa sesak, biasanya sih pikiran pasien langsung larinya ke kardiovaskuler, kelainan jantung. Nah, bisa juga dirasakan juga sampai di daerah belakang, dari ulu hati sampai daerah punggung belakang. Nah, teman-teman, ketika kita nyeri sebenarnya sudah terjadi iritasi pada daerah kerongkongan oleh karena asam lambung. Sehingga kalau misalnya terjadi nyeri hebat yang biasanya terjadi misalnya pada waktu kita tidur, terbangun karena nyeri hebat menimbulkan kepanikan, sebenarnya pertama jangan terlalu panik. Cukup pertama langkahnya minum air hangat, kemudian minumlah antasida kurang lebih 2 sendok, lalu minum obat penghilang nyeri. Nah, penghilang nyeri yang aman itu misalnya ya pakailah paracetamol ya. Paracetamol, kemudian istirahatlah dengan posisi setengah duduk ya. Setengah duduk, nanti keluhan nyeri dadanya akan berkurang. Karena biasanya itu sesak napas yang dirasakan karena asam lambung naik itu sebenarnya bukan sesak napas yang sesungguhnya, tetapi kepanikan pasiennya sehingga membuat napasnya lebih kencang dari biasanya. Itulah yang kadang-kadang menimbulkan seperti keluhan sesak napas. Nah, teman-teman, keluhan GERD yang sering berulang ini terjadi karena selama ini kita fokusnya pada menghilangkan keasaman lambung. Jadi kita memberikan obat-obat yang misalnya omeprazol, lansoprazol, ranitidin, kemudian menetralkan asam lambung dengan antacid. Sedangkan apa yang jadi sebabnya kita kurang fokus, padahal penyebabnya itu adalah yang tadi dokter sebut. Bisa saja karena efek samping obat tertentu, bisa karena kehamilan ya. Kehamilan itu membuat kelemahan sphincter, kemudian makanan tertentu seperti misalnya alkohol, kopi, coklat juga bisa menyebabkan. Sehingga kalau kita sering berulang, sebaiknya kita menghilangkan kausanya. Pertama gini, jika kita kelebihan berat badan, itu kurangi berat badannya, karena berat badan juga bisa membuat seseorang gampang sekali terkena penyakit GERD ini. Yang kedua adalah merokok hentikan. Kopi, kemudian minuman coklat ya, alkohol itu dihentikan. Caranya tidur pun mulai dibenahi. Jadi kalau kita tidur itu usahakan posisi kepala, posisi dada kita atau itu lebih tinggi daripada posisi perut, sehingga biasanya dokter menyarankan misalnya pakailah 2 bantal di kepala, kemudian 1 bantal di punggung, atau kita tidurnya posisinya miring ke kiri. Karena posisi kalau kita miring ke kiri, posisi lambung kita itu ada di bawah, sehingga itu juga mampu mencegah reflux atau kenaikan dari pada asam lambung ke daerah dada. Kemudian pemberian atau jarak antara makan dengan tidur pun harus diperhatikan. Biasanya kita memakai jarak antara 1 sampai 2 jam. Pemberian antacid sebelum tidur juga penting ya, karena pemberian antacid sebelum tidur mampu mengurangi keasaman lambung yang pada waktu kita tidur itu keasaman lambungnya berkurang, sehingga iritasi pada daerah osiapagusnya pun berkurang. Penyebab paling sering itu justru adalah faktor psikis, sehingga memang pasien harus mengurangi faktor-faktor seperti misalnya kecemasan yang berlebihan, rasa takut, rasa sedih yang perlu diolah batinnya. Tapi memang kalau memang psikisnya agak susah, misalnya kita memang mengalami depresi yang cukup berat atau rasa sedih yang hebat, mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter psikiater, atau kita mendapatkan obat-obat penenang ya, agar ketika kita lebih tenang, lebih rileks, sebenarnya itu mampu membuat
sphincter atau pintu pemisah yang antara lambung dengan oesophagus itu tertutup sehingga memang mampu mencegah ya. Tetapi yang memang penyebab tersering daripada kenapa seseorang menyeri ulu hatinya berulang-berulang padahal sudah minum obat-obat mah yang dulu baik tapi sekarang kok justru tidak ada perbaikan, karena selama ini kita fokusnya di obat-obat mah yang bisa memperbaiki asam lambung tapi tanpa pernah menyentuh akar permasalahan apa penyebab daripada reflux, artinya kenaikan daripada asam lambung ke daerah oesophagus. Nah, demikian teman-teman, video ini dibuat supaya teman-teman yang mungkin pernah mengalami nyeri ulu hati berulang-ulang walaupun sudah minum obat mah itu lebih fokus pada apa yang menjadi sebabnya, apakah karena kegemukan atau karena ada perasaan yang misalnya sedih, cemas ya, atau karena efek samping obat yang kita konsumsi selama ini. Demikian rekan-rekan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar.